Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, sepantasnya kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah kumpulkan di satu tempat yang paling mulia di muka bumi, yakni rumah Allah, di mana di dalamnya manakala kita lakukan berbagai macam ketaatan, bahkan langkah-langkah kita dari rumah menuju tempat ini pula Rasulullah jamin akan menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat kebaikan kita. Bahkan pada akhir zaman seperti ini, masjid merupakan benteng terakhir kekuatan kaum muslimin. Bahkan pada masa Rasulullah di awal-awal ketika beliau telah diutus oleh Allah, masjid adalah merupakan tempat yang paling strategis untuk membahas berbagai masalah persoalan keumatan. Sehingga ada sampai 20 fungsi masjid pada masa Rasulullah, yang semuanya kekuatan itu diawali bagaimana kuatnya kekuatan kaum mukminin di dalam masjid. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang Allah pertemukan kembali kepada kita senantiasa menghantarkan kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah, sebagaimana tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. Gelar ini sesungguhnya adalah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap orang. Bahkan untuk mendapatkan gelar ini tidak harus dituntut kita menyelesaikan program pendidikan secara formal di berbagai macam lembaga pendidikan. Untuk meraih gelar takwa juga tidak harus mengeluarkan biaya besar, tetapi ketakwaan itu akan Allah berikan semata-mata karena prestasi ibadah kita kepada Allah. Sehingga dengan ketakwaan pelaksanaan puasa Ramadan ini, pada saat nanti kita kembali pada memasuki bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya, sampai Rasulullah katakan kali yaumin waladathu ummuh, bersihnya dosa-dosa kita
tercucinya seluruh kesalahan dan banyaknya amal kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Sampai Rasulullah katakan, kharaja min dunubihi kayyaumin waladatu umuh. Maka seseorang ini akan keluar dosa-dosanya bersih sebagaimana bersihnya seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibundanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang sangat bahagia ini sesungguhnya di bulan Ramadan. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan setiap peristiwa dan setiap kejadian. Kalau kita berbicara masalah hari dalam satu pekan, maka ketika ketemulah hari terbaik di dalam Islam adalah Yaumul Jum'ah. Kalau kita kemudian berbicara tentang keistimewaan dari sekian bulan dalam satu tahun, maka kemudian bulan yang terbaik, bahkan bulan yang sangat istimewa adalah bulan Ramadan. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW meruntutkan peristiwa harian, peristiwa pekanan, dan peristiwa tahunan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil di antara keduanya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, as-salawatul khamsi wal jumu'ati ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun ma bainahuma jitan kabair. Wa salawatul khamsi, dari salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dari Ramadan 1 sampai Ramadan berikutnya. Apa janji Rasulullah? Mukaffaratun ma bainahuma. Jadi bapak dan ibu serta anak-anakku yang dirahmati Allah, sudah menjadi kodrat, sudah menjadi sunatullah. Kula panjenengan sami tidak akan bisa terlepas dengan namanya dosa. Tetapi kasih sayang Allah, Maha Rahman Rahimnya Allah, Allah akan senantiasa menghapus dosa-dosa kita. Maka kemudian dalam harian kita, dalam sehari semalam, dengan sholat ibadah, sholat fardu yang kita lakukan, as-shalawatul khamsi, sholat 5 waktu, maka dari waktu ke waktu antara sholat subuh ke zuhur, kita melakukan kesalahan baik yang kita sengaja dan tidak, yang itu akhirnya menimbulkan dosa. Maka dengan sholat yang kita lakukan ini, Allah akan menggugurkan, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Jikalau pekanan ini tidak juga selesai, tidak akan juga habis dosa kita, Allah turunkan sebagai rasa kasih sayang Allah kepada hambanya dengan pengampunan di setiap pekan. Wal jumu'ati ilal jumu'ah. Maka dari Jumat ini sampai Jumat pekan, dalam satu pekan, Allah akan menghapus dosa-dosa hambanya. Manakala pengampunan yang sifatnya pekan ini juga belum selesai, belum tuntas dosa seorang hamba, Allah kemudian dalam 1 tahun sekali tawarkan lagi pengampunan yang menyeluruh dengan Allah datakan wa ramadhanu ila ramadhan. Dari Ramadan 1 sampai Ramadan berikutnya, mukaffaratun ma bainahuma. Itu semua bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, dengan syarat dosa-dosa besar telah kita jauhi. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah istimewanya pada bulan ini, pada tahun ini Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sehingga kalau kita sebagai orang beriman
menyambut datangnya bulan Ramadan tidak ada istimewanya, artinya menganggap biasa seperti bulan-bulan yang lain. Bahkan kita mungkin tidak pernah membuat persiapan beberapa bulan yang lalu, sebagaimana para sahabat, para salafus soleh. Mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan telah mempersiapkan penuh, dengan persiapan total untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, sehingga menjadi kebiasaan, menjadi untayan doa yang disampaikan oleh para salafus soleh sebelum datangnya bulan Ramadan. Jauh-jauh, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan, para ulama atau para salafus soleh selalu berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, salimni, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Wasalim li Ramadan, dan Ramadan, pertemukan aku dengan Ramadan, dan Ramadan bertemu denganku. Wasalamhu minni mutaqabbalan. Pada saat Allah panjangkan umur kita dan kita bertemu dengan bulan Ramadan, sebagaimana ungkapan doa yang senantiasa kita minta kepada Allah. Kemudian di bulan Ramadan dengan seluruh amal ibadah yang merangkainya, seluruh aktivitas amal-amal soleh di dalamnya. Kemudian terakhir adalah perserahan diri kita kepada Allah. Wa tasalimhu minni mutaqabbalan. Mudah-mudahan ya Allah, Engkau menerima seluruh amal ibadah yang aku lakukan pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang bulan Ramadan selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Selalu memberikan motivasi agar para sahabat dan pengikut Rasulullah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak biasa, tidak sama, bahkan tidak ada perbedaan di antara bulan-bulan yang lain, di antara 11 bulan yang lainnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i nomor hadis 2016, Rasulullah secara khusus memotivasi, memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bagaimana karakter bulan Ramadan? Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. 11 bulan yang lain Rasulullah tidak menyebut secara khusus tentang keistimewaan dari bulan-bulan itu. Tetapi ketika sudah masuk bulan Ramadan, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, telah datang kepada kalian Ramadan, yang di bulan itu Rasulullah sebutkan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian untuk puasa di dalamnya. Jadi para jamaah, keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan beserta keberkahan yang Allah tawarkan, inilah mestinya yang harus menjadi kita semakin bersemangat. Doa kita yang kita munajatkan sekian bulan yang lalu, ternyata Allah panjangkan umur kita, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka kemudian kewajibannya adalah faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan atas kalian untuk senantiasa melaksanakan puasa di dalamnya. Pertama, keistimewaan yang lain di bulan Ramadan adalah tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan Allah buka, tuftahu fihi,
dibukakan di dalamnya abwabus sama, pintu-pintu langit. Wa tuhlaku fihi abwabil jahim, dan Allah tutup rapat-rapat seluruh pintu-pintu neraka jahim. Artinya, Syekh Utsaimin menjelaskan tentang makna hadis ini. Apa yang dimaksud Allah buka pintu-pintu langit? Artinya, pada saat Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, kok masih ada seorang hamba, orang yang beriman, karena syarat utama mereka untuk melaksanakan puasa adalah harus beriman dulu. Maka kemudian Allah gambarkan betapa mudahnya, betapa Allah curahkan berbagai macam kebaikan, sehingga peluang besar pada bulan Ramadan ini orang untuk memudahkan berbagai macam amal kebaikan. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit. Artinya pintu-pintu kebaikan Allah buka, Allah tawarkan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Wa tuhliku fihi abwabal jahim. Sebaliknya, seluruh pintu-pintu kebaikan yang akhirnya menghantarkan seseorang akan dihinakan oleh Allah dengan masuk ke dalam neraka jahim. Pintu ini oleh Allah persempit. Orang kemudian ketika masuk bulan Ramadan tidak ada prestasi, tidak ada progres dalam amalnya. Sebelum Ramadan barangkali tilawahnya berat. 1 tahun penuh mungkin belum pernah khatam. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, mestinya harus, bahkan sebagaimana kebiasaan para salafus soleh, di bulan Sya'ban atau sebelumnya, tilawah mereka sudah mulai untuk buat target menghatamkan Quran. Sehingga begitu masuk bulan Ramadan, sebagaimana juga disebut dengan Syahrul Quran. Nah, kebiasaan-kebiasaan inilah para jamaah yang mestinya harus mulai tertanam, surah harus terprogram sebelum masuknya bulan Ramadan, sehingga seluruh berbagai macam amal kebaikan mudah kita lakukan pada saat bulan Ramadan. Wa tuhalu fihi maradus syayatin. Kemudian yang keempat, jadi bulan Ramadan penuh keberkahan. Allah wajibkan kita untuk melaksanakan syam Ramadan. Allah mudahkan orang untuk melakukan kebaikan dengan dibukakannya pintu-pintu langit. Allah persempit langkah, Allah persempit seluruh jalan-jalan keburukan dengan ditutupkannya pintu-pintu neraka jahim. Kemudian watuhalu fihi maradus sayatin. Setan yang semula 11 bulan sebelumnya Allah berikan kebebasan penuh kepada manusia untuk bagaimana menggelincirkan manusia dengan seluruh program dan seluruh ajakannya, sampai targetnya banyak orang yang berpaling atau banyak orang yang menyimpang dari kebenaran Allah, dari fitrahnya. Maka ketika bulan Ramadan datang, Allah belenggu setan yang setiap hari, setiap saat menggelincirkan manusia. Tetapi persoalannya, sebagaimana dalam surat An-Nas, Allah sebutkan setan ini adalah dari jenis jin dan manusia. Kalau yang dari jenis jin, sebagaimana dalam hadis ini, Allah ikat, Allah belenggu, Allah kekang agar mereka tidak lagi memperdaya manusia. Allah persempit langkah mereka, bahkan Allah tidak lagi diberi kesempatan agar mereka menggelincirkan manusia. Setan yang dari jenis jin. Tetapi ada lagi jenis setan yang jenis dari manusia, yang dohirnya, yang faktanya, yang kesehariannya, kalau bukan mereka mendapatkan hidayah dan hidayah dari Allah, boleh jadi setan-setan dari manusia ini pun karakternya tidak pernah rubah.
Kalau setan mungkin kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang dari jenis jin, Allah kemudian selamatkan kita. Mereka tidak menggoda dan menggelincirkan kita. Tetapi setan yang dari jenis manusia, kita bacakan surat apa saja, mulai dari ta'awud, mulai ayat kursi yang paling ditakuti oleh setan dari jenis jin. Tapi mereka kadang-kadang tetap kenyataannya di kehidupan kita. Kenapa masih banyak juga orang Islam yang mereka tidak puasa? Kenapa juga masih orang Islam yang mereka terang-terangan jual makanan mulai pagi? Kenapa juga masih banyak orang Islam yang mereka sedikit pun tidak punya rasa malu ketika mereka makan minum secara terbuka? Itulah hebatnya setan dari jenis manusia yang itu semuanya tidak pernah ada rubah dalam kehidupannya. Kemudian keistimewaan dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini Rasulullah sebutkan, fihi khairun min alfi syahrin. Di dalamnya, di bulan itu kata Rasulullah, fihi lailatin, ada satu malam, khairu min alfi syahrin, yang satu malam itu kebaikannya adalah sama dengan 1000 bulan. Rasulullah kemudian menutup dari hadis ini, man hurrima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan kebaikannya, faqad hurima, maka sungguh dia telah diharamkan dari berbagai macam kebaikan yang banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika sekian kebaikan, keistimewaan dan keberkahan bulan Ramadan yang Allah tawarkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai ini, kok ternyata di bulan Ramadan kula panjenengan sami terhalang untuk tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Kula panjenengan sami tidak meningkat semangatnya untuk melazimi atau memaksimalkan seluruh amal ibadah bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, faqad hurima, maka sungguh orang ini telah diharamkan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mari mumpung masih di awal-awal Ramadan. Ini adalah merupakan hari ketiga. Masih ada 27 hari ke depan. Manakala yang kemarin-kemarin kita belum punya program yang jelas, belum punya agenda yang mungkin bisa menghantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa setelah keluar Ramadan nanti. Saatnya kita untuk senantiasa memperbaikinya. Kemudian dari mana itu semua akan mudah kita melakukan bulan Ramadan? Dari mana kita mempersiapkan agar seluruh amal-amal soleh di bulan Ramadan bisa maksimal? Ternyata yang jauh lebih penting kita adalah mempersiapkan kebersihan jiwa kita sebelum bulan Ramadan. Sebagaimana perkataan para ulama, kana Umar bin Qais, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, apa yang dia katakan? Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Ramadan akan menjadi maksimal. Ramadan akan menjadi perubahan. Training Ramadan, tarbiyah Ramadan ini akan menghantarkan kita banyak perubahan-perubahan dari berbagai macam amal ibadah kita. Para ulama mengatakan adalah tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagialah orang-orang yang telah memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Artinya bagaimana di bulan-bulan minimal kita di bulan Sya'ban, kita sudah harus benar-benar menyongsong datangnya bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, tidak biasa, tidak datang begitu saja kemudian tanpa banyak kita melakukan kebaikan di dalamnya. Sehingga beliau katakan adalah keberuntungan bagi orang-orang yang telah mempersiapkan, telah memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sisi lain bulan Ramadan ini adalah
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dari Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara yang beliau pesankan pada saat akan datang bulan Ramadan adalah idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana sadati syayatini wa maratul jinna. Idza kana awwalu lailati Ramadan, apabila telah memasuki awal Ramadan, malam Ramadan, min syahri Ramadhana, dari bulan Ramadan. Jadi Rasulullah menyebutkan kebaikan demi kebaikan yang Rasulullah sebutkan, yang Rasulullah sampaikan adalah dimulai di awal Ramadan. Makanya kenapa para sahabat salafus saleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka mempersiapkan benar datangnya bulan suci Ramadan ini. Karena idza kana awalul lailatin min syahri ramadhana sadati syayatina wa marradul jinna wa uhlikatul abwaban nar. Rasulullah kemudian menyebutkan pada saat mulai masuk di awal Ramadan, di malam awal Ramadan, setan ini kemudian oleh Allah dibelenggu. Demikian juga wahulikot abwabun nar, ditutup rapat-rapat, dikuncilah pintu-pintu api neraka. Falam yuftaku fiha minha baban, tidak satu pun pintu neraka ini kemudian terbuka ketika pada bulan Ramadan. Wa futihati abwabul jannah, sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa futihati abwabul jannah, dibukakanlah pintu-pintu surga. Falam yuhlaku minha baban, tidaklah ada satu pintu, tidak ada satu pintu pun dari pintu surga ini kemudian yang tertutup. Saya kembalikan sebagaimana penjelasan Syekh Utsaimin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah ini kemudian memberikan kabar gembira? Sudah semestinya, sudah menjadi harapan besar kita sebagai orang yang beriman, agar Ramadan datang tidak menjadi kebiasaan rutin sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Seluruh amal ibadah kita, seluruh kegiatan kita copy paste sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tanpa ada progres yang meningkat. Padahal Allah sangat berharap kepada hamba-hambanya yang bertemu dengan bulan Ramadan dengan bisa memperbanyak amal-amal kebaikan dan juga semaksimal mungkin bisa terhindarkan dari berbagai macam keburukan pada saat bulan Ramadan. Wa yunadi munadi, kemudian salah seorang malaikat ini menyeru kepada setiap hamba-hamba Allah yang ketika mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bagaimana seruan malaikat? Bagaimana ajakan malaikat? Ya bahiyal khair akbil, wahai orang-orang atau wahai hamba-hamba yang sangat cinta kebaikan, akbil, segera datanglah kepadaku. Maka para jamaah, kalau 11 bulan yang lalu ada 11 bulan di luar Ramadan, kula panjenengan sami sudah bisa mengerjakan seluruh urusan dunia kita secara maksimal. Seluruh bisnis kita gerakkan di 11 bulan Ramadan. Maka kemudian sepantasnya atau selayaknya 1 bulan penuh bulan Ramadan ini menjadi benar-benar menjadi bulan tarbiyah. Bukan berarti urusan-urusan dunia kita abaikan, tidak. Tetapi hasil dari kerja kita 11 bulan
sebagian besar kita alokasikan, kita gunakan untuk bagaimana melaksanakan ibadah Ramadan ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga malaikat pun secara khusus menyeru ketika sudah masuk bulan Ramadan. Ya bayyal qair akbil. Wahai para penyeru, wahai orang-orang, wahai hamba-hambaku yang senantiasa merindukan kebaikan, bergegaslah, bersegeralah kalian untuk datang melakukannya. Wa ya bayyal sahir aksir. Kemudian malaikat pun menyeru, wahai orang-orang yang suka untuk melakukan berbagai macam keburukan, kurangilah. Wahai orang-orang yang senantiasa bergelimang dengan berbagai macam maksiat dan dosa, berhentilah, kurangilah berbagai macam maksiat dan keburukan kalian kepada Allah. Ata'u minan nari wa dzalika kulli lailatin walillahi ata'un minan nar. Dan setiap malam Allah membebaskan hambanya dari neraka, wa dzalika kulla lailatin, dan itu Allah lakukan, dan itu peristiwanya terjadi setiap malam. Maka kemudian para jamaah rahimallah, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah Allah membebaskan hambanya dari siksa neraka. Selama Ramadan penuh, setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya yang dikehendaki, hamba-hambanya yang terselamatkan dari api neraka. Maka kemudian pada saat kita bertemu dengan Ramadan, kemudian kita juga tidak bisa memperbanyak amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah, prestasi ibadah kita tidak meningkat, apapun bentuknya yang itu menjadikan seluruh rangkaian yang akan memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan. Maka saatnya saat Ramadan seperti ini kemudian memperbanyak berbagai macam amal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, karena hari ini insyaallah maghribnya jam 17.32. Nanti 5 menit sebelumnya barangkali kita cut, karena salah satu keistimewaan Ramadan adalah juga mustajabahnya doa. Mungkin kalau Bapak Ibu yang barangkali pernah menunaikan umroh atau haji, khususnya sekarang umroh di Ramadan, pemandangan yang terjadi baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, mungkin yang 10 menit atau bahkan 15 menit sebelum datangnya buka atau sebelum datangnya maghrib, seluruh kegiatan terhenti. Semuanya kusuk. Yang biasanya tilawah, yang biasanya taklim, yang biasanya kajian, dihentikan 10 atau 15 menit sebelum datangnya buka. Mereka secara sendiri-sendiri, mereka secara fardiyah berdoa munajat kepada Allah sebelum datangnya buka. Karena sebagaimana runtut ayat di dalam penjelasan Allah tentang puasa ini, di ayat 187 insyaallah Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ternyata kalau kita lihat di tafsir para jamaah, kenapa Allah meruntutkan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa dengan segala syariat yang disebutkan di situ. Di ayat berikutnya kemudian Allah sebutkan tentang kaitannya masalah doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila mereka bertanya kepadamu tentang aku Muhammad, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat, kata Allah. Kedekatan Allah kemudian Allah sebutkan kelanjutannya, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku senantiasa akan mengabulkan, aku senantiasa akan mengabulkan setiap doa manakala seorang hamba berdoa kepadaku. Tapi kemudian Allah sebutkan syarat-syarat doa kita dikabulkan oleh Allah. Fastajibuli,
hendaklah dia telah menjalankan berbagai macam yang Allah perintahkan. Wal yu'minu bi, dan mereka harus yakin benar bahwa doa yang dia munajatkan kepada Allah pasti Allah kabulkan. La'allahum yarsudun, agar mereka senantiasa dalam kebaikan. Maka kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menyebutkan ayat ini, saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, salasatun la turraddu da'watuhum. Ada 3 hamba, ada 3 golongan yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Siapa 3 golongan? Siapa 3 kelompok? Siapa 3 manusia yang doa mereka senantiasa akan didengar oleh Allah? Yang pertama adalah al-imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Tanpa terasa kita adalah pemimpin terendah dalam struktur rumah tangga. Manakala kita memposisikan sebagai pemimpin rumah tangga yang adil, seluruh aktivitas kepemimpinan kita dalam rumah tangga senantiasa kita landasi ketaatan kita kepada Allah, maka kemudian manakala kita berdoa, jaminan Allah akan mengabulkan doa kita. Yang kedua adalah wasaimu hatta yuftira, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka para jamaah, sentilkan, sisipkan setiap waktu selama kita puasa di siang hari untuk tidak lagi menyia-nyiakan waktu untuk berdoa. Terlalu banyak urusan, terlalu banyak persoalan-persoalan yang mendera, yang menghantui kehidupan kita. Salah satu solusinya pada saat Allah pertemukan Ramadan ini adalah memperbanyak doa. Meskipun atau sampai anak-anak yang hari ini sedang belajar punya kepentingan untuk senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah wada'watu matlum, doa yang tidak ditolak, doa yang senantiasa akan didengar oleh Allah adalah doanya orang yang terzalimi. Siapapun di antara kita yang kita merasa terzalimi, sebelum barangkali kita bisa mengislah, mendudukkan persoalan sebaik-baiknya, sebelum kita menggunakan senjata terakhir kita, yakni berdoa kepada Allah. Karena doa orang yang terzalimi sangat dekat dan jaminannya tidak akan ditolak oleh Allah. Yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Doa 3 hamba, doa 3 golongan ini kata Allah, Allah akan senantiasa mengangkat ke langit, melintasi berbagai macam mendung. Tuftahu abwaabus sama, kemudian doa ini menembus setelah diangkat oleh Allah ke langit. Allah buka seluruh langit, seluruh pintu-pintu langit agar doa ini sampai kepada Allah. Wa yaqulu bi izzati, kemudian Allah berfirman, la ansurannaka walau ba'da hinin. Sungguh kata Allah, aku senantiasa akan menolong kalian meskipun dalam waktu yang sangat pendek atau dalam kesempatan yang sangat singkat. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, salah satu barangkali keistimewaan yang tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita abaikan adalah senantiasa memperbanyak doa. Mari senantiasa 5 menit ke depan sebelum masuk buka ini, secara khusyuk kita bermunajat, masing-masing kita adukan persoalan pribadi, persoalan urusan dunia dan akhirat kita, urusan keluarga dan urusan apa saja yang hari ini kita hadapi dan sulit rasanya kalau mengandalkan kepandaian dan kecerdikan akal kita. Maka selayaknya kesempatan Ramadan khususnya menjelang buka, mari kita jadikan wasilah, kita jadikan sarana untuk senantiasa mengetuk pintu-pintu langit agar doa dan munajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini memberikan manfaat khusus pada pribadi kami. Dan hari ini, hari ketika
Mudah-mudahan Allah mengokohkan dan memberikan istiqamah untuk mempermudah, memperbanyak berbagai macam amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.